Shalom, selamat datang dalam podcast kami dari kelompok 2 mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 2. Saya Sundalan Maringanan dan rekan saya Mada, saya Siti Dewi PR, saya Nuri Pamise, saya Rinola, Saya Budi Renda Saritabang. Shalom dan salam jumpa untuk kita semua. Pada saat ini kami akan membahas mengenai materi Iglesia dalam perspektif Paulus dari kelompok 2. Namun sebelumnya masuk ke dalam materi ini, tentu saya tidak akan berjalan sendiri dan saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya dari kelompok 2, dan pada saat ini mereka ada bersama-sama dengan saya. Namun saya tidak tahu apakah mereka ini tegang atau tidak, karena ya kita tahu ini bukan sebuah materi yang gampang untuk kita bicarakan begitu saja. Namun tentu juga kita melihat dari pandangan-pandangan beberapa ahli dan tentu juga melihat ke dalam Alkitab. Nah, sebelum jauh ke dalam pembahasan kita pada saat ini, saya akan bertanya dan juga ingin mengetahui sebelumnya Iglesia secara umum. Nah, pertama-tama saya akan bertanya kepada narasumber pertama, apa arti dari Iglesia itu? Nah, Iglesia ini berasal dari kata kaleo yang menjadi asal kata kal dalam bahasa Inggris. Nah, kaleo atau kal berarti memanggil, sehingga Iglesia memiliki pengertian perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Nah, Iglesia juga berarti gereja. Bukan bangunan gerejanya, tetapi gereja itu sendiri yang adalah umat Tuhan. Nah, sebab di dalam perjanjian baru, Iglesia sering merujuk pada umat-umat Kristus yang percaya dan beribadah padanya. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan pengikutnya ini melakukan persekutuan di rumahnya. Istilah Iglesia sebenarnya, jika kita pahami dalam rangka Helenistik atau Yunani, itu merujuk pada suatu sidang yang berkumpul sebagai perkumpulan politik atau perkumpulan biasa. Artinya bahwa istilah Iglesia itu sebenarnya sangat umum digunakan pada masa itu. Ini bisa juga dilihat dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 39, atau pada perkumpulan biasa, jadi tidak tertuju pada istilah yang khusus untuk gereja. Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 32 hingga ayat yang ke-39. Nah, itu dari saya pengertian dari Iglesia. Ya, jadi setelah kita mendengarkan asal kata dari Iglesia ini, yang dimana ada beberapa bahasa, jadi sebelumnya itu saya akan bertanya lagi, jika ada seseorang yang bertanya kepada kita tentang Iglesia itu apa, dan kita telah mendengarkan artinya, saya ingin mempertanyakan kepada rekan-rekan, apa secara umum bagaimana Iglesia dan apakah Iglesia itu? Iya, jika orang bertanya tentang apa itu gereja, tentu jawabannya dapat bermacam-macam, tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya. Ada orang yang memahami gereja hanyalah sebagai sebuah bangunan atau sebagai tempat di mana umat Kristiani berkumpul dan beribadah. Ada pula yang melihatnya sebagai sebuah badan atau organisasi umat Kristen yang memiliki iman dan kepercayaan yang sama kepada Allah. Dengan demikian, selain sebagai tempat ibadah, gereja juga
dikenal sebagai sebuah badan dalam masyarakat. Jadi dalam hal ini, gereja hadir di tengah-tengah masyarakat yang plural sebagai sebuah organisasi yang memiliki wajah tertentu dengan pemimpin, anggota-anggota, dan aturan-aturannya yang jelas. Karena itu, gereja juga dapat merupakan sebuah realitas sosial yang mau tidak mau harus mau bersentuhan dengan realitas sosial yang lain di dalam masyarakat. Ya, kita telah mendengarkan bersama-sama mengenai arti dari Eklesia dan juga kita telah mendengarkan definisi gereja secara umum. Lalu selanjutnya, bagaimana Eklesia ini dalam perspektif Paulus? Bisakah saudara menjelaskannya? Ya. Dalam tulisan Paulus, penggunaan kata eklesia dapat dilihat dengan dalam dua cara utama, yaitu eklesia yang bersifat lokal yang menunjuk pada ada beberapa, yaitu yang pertama, pertemuan orang-orang yang berbakti. Dapat kita lihat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 18, yang dapat berarti di dalam gereja. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ini mengacu pada sebuah organisasi atau gedung, atau juga istilah eklesia bisa mengacu pada orang-orang Kristen itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, istilah eklesia mengacu pada orang-orang yang percaya yang berkumpul di satu rumah khusus sebagai jemaat rumah. Nah, hal itu sudah ada dahulu dan sekarang ketika kita melihat dalam kehidupan kita sekarang, jemaat rumah itu sudah ada, dimulai dari misalnya ibadah rumah tangga. Kemudian terlebih lagi di masa pandemi COVID, semua ibadah itu dilaksanakan di rumah di mana orang bisa berkumpul. Tapi pada masa itu orang-orang benar-benar berkumpul dalam rumah khusus sehingga disebut sebagai jemaat rumah. Ini dapat kita lihat dalam Roma 16 ayat 5, 1 Korintus pasal 16 ayat 14, Kolose pasal 4 ayat 15, dan juga dalam kemudian yang ketiga, dalam tulisan Paulus, istilah eklesia juga mengacu pada keseluruhan jemaat yang hidup di suatu tempat. Contohnya jemaat yang ada di Gangkrea dapat kita lihat dalam Roma 16 ayat 1. Kemudian jemaat di Laodikia atau di kota-kota Yudea dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut sebagai eklesia yang bersifat lokal, yang mengacu pada tempat wilayah tertentu. Kemudian penggunaan istilah eklesia di sini menunjuk pada totalitas orang yang percaya dalam gereja, walaupun lebih khusus lagi menunjuk pada suatu tempat perkumpulan orang-orang percaya di suatu tempat atau di rumah khusus, ataupun mengacu pada suatu gereja dalam wilayah tertentu. Nah, kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu eklesia yang bersifat universal. Nah, eklesia yang bersifat universal ini yang menunjuk kepada kedudukan Kristus sebagai kepala gereja atau kepala jemaat. Dapat kita lihat dalam Efesus pasal 1 ayat 22 dan Kolose pasal 1 ayat 18. Jadi Paulus menetapkan suatu gereja sebagai organisasi yang terdiri dari struktur kompleks, yaitu tubuh Kristus yang menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini dijalankan oleh masing-masing orang
Jadi umat percaya atau orang-orang percaya itu sendiri sebagai anggota tubuh dan juga dikepalai oleh Yesus Kristus itu sendiri. Jadi menurut saudara, Eklesia dalam perspektif Paulus ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian lokal dan juga bagian yang bersifat universal begitu. Nah, jika begitu, apakah dalam tulisan-tulisan Paulus ini ada yang mengacu kepada suatu organisasi? Apakah saudara bisa menjelaskan? Kalau misalkan ada, dijelaskan sekarang mungkin. Iya, kalau ditanyakan apakah dalam tulisan Paulus ada yang mengacu pada suatu organisasi, maka jawabannya adalah bahwa pada dasarnya itu istilah gereja atau eklesia itu mengacu kepada organisasi. Nah, berbicara tentang orang-orang, baik orang-orang yang ada di dalam suatu wilayah tertentu atau orang-orang percaya yang sudah percaya kepada Yesus, dia pasti akan disebut sebagai gereja. Nah, akan tetapi gereja juga adalah suatu organisasi yang melibatkan suatu jabatan-jabatan dan fungsi-fungsi dalam tulisan Paulus. Nah, di sini ada beberapa jabatan yang ditunjuk dalam tulisan-tulisan Paulus yang menyangkut tentang organisasi gereja, yaitu pertama, jabatan penatua. Nah, jabatan penatua ini dalam bahasa Yunani-nya itu disebut sebagai presbyteros. Di sini menekankan tentang kedewasaan dan kewibawaan, dan biasanya menunjuk pada pribadi yang sudah lanjut usia. Penatua ini ditunjuk sebagai pemimpin gereja-gereja lokal. Ini dapat kita lihat dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17 dan Titus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-5. Nah, jabatan yang kedua adalah jabatan penyilik. Nah, dalam bahasa Yunani-nya itu disebut dengan episkopos. Episkopos ini menunjuk pada pekerjaan penggembalaan yang dilakukan oleh penatua. Ini dapat kita lihat dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-17. Nah, istilah itu pada dasarnya memiliki arti yang sama dengan presbyteros tadi. Namun demikian, penatua itu lebih menekankan pada jabatannya, sedangkan pendidik itu lebih menekankan kepada fungsinya. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam sebuah gereja itu pendeta itu memiliki dua peran, yaitu bisa sebagai jabatan penatua atau presbyteros dan juga bisa menjadi episkopos atau jabatan yang memiliki fungsi atau peran dalam jabatannya tersebut. Kemudian jabatan yang ketiga itu adalah jabatan diaken. Nah, dalam bahasa Yunani-nya jabatan ini disebut dengan istilah diakonos, yang artinya pelayanan. Nah, di mana mereka juga itu terlibat dalam pelayanan rohani yang berada di bawah otoritas penatua. Ini bisa kita lihat dalam kitab Filipi pasalnya yang pertama dan ayatnya yang pertama. Kemudian jabatan lain yang disinggung sedikit dalam surat Paulus adalah penginjil dan guru. Ini juga dapat kita lihat dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 dan kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-11. Ya, terima kasih untuk penjelasan dari rekan-rekan. Jadi dapat dikatakan bahwa Paulus sangat menekankan posisi Kristus di dalam gereja. Kristuslah yang mengumpulkan umatnya di dalam jemaat, dan di dalam Kristus jemaat itu dapat disebut gereja yang bersekutu, membentuk tubuh mistik Kristus dengan Kristus sendiri sebagai kepalanya. Gereja yang merupakan jemaat yang bersekutu dalam Kristus itu menampakkan dirinya dalam kebersamaan yang berpuncak dalam Eukaristis yang adalah sebuah perjamuan persaudaraan kekasih mereka. Dan juga Paulus sangat menekankan tentang gereja yang adalah kumpulan umat beriman yang hidup di dalam Kristus, yang mana persatuan itu sedemikian erat sehingga
kadang diungkapnya dengan rumusan Kristus. Ya, terima kasih untuk penjelasan mengenai eklesia dan bagaimana perspektif Paulus terhadap eklesia ini. Nah, pada saat ini saya akan bertanya, yang dimana pertanyaan ini adalah pertanyaan terakhir bagi rekan-rekan, dimana pertanyaan ini adalah, ya, apabila kita melihat keadaan gereja pada masa Paulus, dan ketika kita menghubungkannya dengan realita gereja pada masa sekarang ini, bagaimana tanggapan rekan-rekan mengenai hal ini? Apakah ada perbedaan atau persamaan antara gereja pada saat Paulus dan juga gereja pada masa saat ini? Nah, ya, jadi ketika dikatakan gereja pada masa Paulus dan juga pada masa sekarang, seperti yang dikatakan Paulus bahwa gereja itu bersifat lokal dan universal. Nah, pada masa sekarang juga itu seperti itu, di mana menuju pada bersifat lokal, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa gereja itu mengacu pada misalnya tempat di mana kita beribadah, atau di wilayah tertentu ada sebuah tempat yang disediakan untuk perkumpulan umat untuk beribadah kepada Tuhan yang banyak, ibadah rumah tangga dan juga ibadah di gereja, bangunan gereja. Nah, saya kira hal tersebut menunjukkan bahwa gereja itu bersifat lokal. Nah, kalau misalnya bersifat universal, ya sama halnya dengan realitas sekarang, di mana umat atau kita orang Kristen itu mengakui bahwa gereja juga itu seperti sama halnya dengan organisasi yang dimana Yesus umat Kristen atau gereja mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai kepala gereja itu sendiri. Mungkin itu pendapat dari saya. Ya, jadi menurut saudara, jika kita lihat bagaimana lokal dan universalnya itu tetap memiliki persamaan. Nah, jika saudara melihat hal ini bagaimana? Apakah ada persamaan dan perbedaan antara gereja pada Paulus dan gereja pada saat ini? Kalau dari saya, jika kita berbicara tentang persamaan dan perbedaan antara keadaan gereja pada masa Paulus dan gereja pada masa sekarang, saya juga sama. Menurut saya, keadaan gereja pada saat ini tidak jauh berbeda dengan keadaan gereja di masa Paulus. Kalau tadi sudah ada yang tadi menjelaskan tentang lebih ke sifat gereja secara lokal dan universal. Kalau saya lebih kepada jabatan-jabatan gereja. Saya dikatakan bahwa gereja itu adalah satu organisasi yang melibatkan jabatan-jabatan. Nah, jabatan-jabatan yang dijelaskan tadi bahwa dalam keadaan gereja di masa Paulus itu ada jabatan ketua, ada jabatan pendidik, ada jabatan diaken dan juga penginjil. Itu juga berlaku di masa sekarang. Karena sekarang juga gereja-gereja termasuk gereja Kristen sendiri juga memiliki jabatan penatua. Ada penatua dalam gereja. Kemudian jabatan pendidik, mungkin ininya disebut pendidik. Kalau misalkan di zaman sekarang pendidik itu dikatakan diistilahkan atau diartikan dengan kata pendeta atau gembala. Kemudian jabatan diaken juga ada di dalam gereja sekarang. Begitu dengan penginjil ada juga di dalam gereja sekarang. Jadi masih sama ya, dan kita lihat hanya perbedaan kata saja, tapi artinya sama. Nah, jadi intinya di sini adalah gereja pada masa Paulus dan gereja pada masa saat ini itu sama-sama bersifat lokal dan juga universal, di mana sama-sama diakui bahwa gereja adalah sebuah organisasi dan dipimpin oleh Kristus yang dimana sebagai kepala dalam gereja, dan juga jabatan-jabatan dalam gereja pada masa Paulus dan pada masa kita saat ini masih sama, di mana dalam jabatan-jabatan ini
kalau kita saat ini adalah dikatakan pendeta, diaken, penatua dan sebagainya, itu juga ada di dalam gereja pada masa Paulus. Ya, untuk itu mungkin pertanyaan ini telah menjadi akhir dalam pertemuan kita pada saat ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan sedikit penjelasan mengenai Eklesia dalam perspektif Paulus. Ya, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Shalom dan salam untuk kita.